Gembel, ngapain lo di sini ya? Dari dulu kok masih miskin aja, pulang aja kamu Gembel. Kerja apa lo sekarang? Ngemis. Nih, gue kasih receh buat lo. Awalnya, banyak yang mengira ia hanya seorang gembel yang salah tempat. Ia dicemooh, ditertawakan, bahkan dihina habis-habisan oleh para alumni sukses yang hadir. Namun, siapa sangka sosok yang mereka remehkan itu ternyata bukan orang sembarangan. Ia menyimpan identitas besar yang tak seorang pun bisa duga. Dan ketika kebenaran terungkap, seluruh ruangan terdiam. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan diam yang menyesakkan. Tak ada yang menyangka kalau hari itu akan berubah menjadi momen paling memalukan dalam hidup mereka. Aula besar yang disewa dengan dana ratusan juta dipenuhi senyuman palsu, cerita sukses, dan selfie bertubi-tubi. Balon-balon hitam emas menggantung, papan besar bertuliskan, reuni 20 tahun Angkatan 2005 SMA Nusantara, berdiri megah di tengah ruangan. Musik nostalgia tahun 2000-an mengalun lembut di latar, membuat semua yang hadir merasa berada di puncak masa kejayaan. Tapi suasana megah itu seketika berubah saat seseorang yang tak diundang secara resmi melangkah masuk. Dia bukan siapa-siapa, setidaknya di mata mereka. Sosok pria muda dengan kaos putih robek-robek, dekil, dan penuh bercak kotoran tanah masuk perlahan ke aula. Wajahnya kusam, rambutnya acak-acakan, dan sandal jepit usangnya nyaris terputus. Tangannya menggenggam sebuah botol air mineral yang sudah penyok, dan langkahnya pelan seakan takut menginjak lantai marmer yang terlalu mewah untuknya. Semua mata mulai memperhatikan. Bisik-bisik menggeliat dari sudut ke sudut. "Aduh, siapa sih itu? Nyasar kali ya?" Suara seorang wanita terdengar jelas dari meja pojok, cukup lantang untuk mengundang tawa satu meja. "Ya ampun, gembel beneran masuk acara elit gini. Gila ya, pengamanan mana?" kata pria berkemeja licin dan jam tangan mewah, tertawa sambil menunjuk dari jauh. Ia adalah Tony, mantan ketua OSIS yang sekarang jadi pengusaha properti kelas menengah. Pria berkaos sobek itu hanya tersenyum. Senyumnya tidak dibuat-buat, tapi ada ketenangan aneh di wajahnya. Ia berjalan pelan menuju meja registrasi, tapi dihentikan oleh seorang panitia perempuan yang wajahnya dipenuhi riasan tebal. "Maaf, Mas, ini acara alumni." "Undangan mana?" katanya sinis. Matanya mengukur dari atas ke bawah seolah menilai harga dirinya. Aku alumni juga. Angkatan 2005, jawabnya pelan. "Hah? Alumni? Kamu yakin? Jangan-jangan kamu dulu tukang bersih-bersih sekolah ya?" katanya sambil tertawa kecil. Suara tertawa mulai menyebar. Beberapa alumni yang sedang asyik berfoto menyempatkan diri mengarahkan kamera ke arah pria itu. Salah satu dari mereka bahkan mulai merekam dengan ponselnya, lalu berbisik, "Ini viral banget sih. Judulnya, Gembel Nyasar ke Reuni Para Sultan. Hahaha." Dia tetap tak menjawab, hanya melangkah menuju kursi kosong di pojok ruangan. Tapi sebelum ia duduk, seseorang menarik kursi itu. "Maaf, ini buat alumni beneran. Bukan untuk pengemis dadakan," ujar pria berkacamata, yang dulunya terkenal sebagai si juara kelas, kini jadi motivator terkenal. Semua semakin menjadi-jadi. Salah satu alumni wanita yang dulu populer, Vina, berdiri dan berkata keras. "Kayaknya dia cuma datang biar dikasih nasi kotak deh. Nih, Mas, ambil aja sebelum acara mulai, mumpung belum basi." Ia melemparkan kotak nasi ke arah pria itu, yang hanya menunduk pelan dan memungutnya dengan tenang. Tak ada satupun dari mereka yang mengenali pria itu. Tak ada yang sadar bahwa di balik kaos putih sobek itu tersembunyi rahasia besar. Sebuah kejutan yang akan mengubah wajah semua yang hadir malam itu. Tapi untuk saat ini, mereka masih tertawa. Tanpa tahu bahwa tawa merekalah yang sebentar lagi akan menjadi kenangan paling menyakitkan dalam hidup mereka. Tawa tak berhenti. Pria berkaos putih sobek itu akhirnya duduk di kursi paling pojok dekat dispenser. Kursi plastik biasa yang sengaja disiapkan untuk panitia, bukan tamu. Tapi baginya, itu cukup. Ia hanya ingin melihat wajah-wajah lama yang dulu pernah satu kelas, satu lorong, satu halaman upacara. Tapi yang ia lihat hari ini, bukan teman. Yang ia lihat hanyalah topeng-topeng congkak yang menari dalam kemewahan palsu. Guys, lihat deh. Si gembel itu ngambil air mineral. Gak tahu malu ya, numpang minum pula. Teriakan itu datang dari Melissa, wanita yang dulunya ratu sekolah.
Sekarang jadi selebgram setengah gagal yang hobinya pamer endorse dan nyinyir di kolom komentar orang. Yang lain tertawa. Salah satu pria berbadan besar, bernama Rio, dulu tukang bolos. Sekarang katanya punya showroom mobil, ikut berseru. "Bro, mau gue beliin baju gak tuh? Atau lo emang pengen masuk TV dulu baru kita bantu?" Dia menepuk-nepuk pundak pria berkaos sobek itu, keras, meremehkan, lalu pergi sambil terkekeh. Pria itu hanya menatap gelas airnya. Diam. Satu-satunya suara dari dia adalah helaan napas dan satu senyuman tipis yang malah bikin mereka makin emosi. "Astaga Aa, lo tuh beneran gak punya malu ya?" kata Vina dengan suara tajam. Ia menghampiri pria itu dan berdiri tepat di depannya. Tangannya bertolak pinggang. "Dulu lo siapa sih? Kayaknya gue gak inget ada anak sekumuh lo di angkatan kita. Jangan-jangan lo anak cleaning service sekolah yang nyasar?" Pria itu mengangkat wajahnya, menatap Vina tanpa dendam. "Aku Ardi. Dulu sering duduk paling belakang. Suka gambar di buku, mungkin kalian gak ingat." "Ardi?" Tawa Vina meledak. "Ya ampun. Lo tuh yang dulu pemalu. Anak kutu buku yang pernah dihukum karena pakai sepatu bolong itu." Dia menoleh ke yang lain. "Guys, ternyata ini Ardi. Hahaha. Gila, ternyata hidup lo makin mundur ya. Dulu miskin, sekarang jadi gembel beneran. Ini sih upgrade kemiskinan level dewa." Suasana makin brutal. Seseorang dari panitia diam-diam berbisik. "Pak, kita suruh dia pergi aja gak sih? Takut ganggu acara." Tapi belum sempat ada yang bergerak. Rio kembali datang membawa piring berisi sisa kue tart. "Nih, buat lo, Di. Bonus reuni spesial dari kita. Kue bekas potong, toppingnya juga udah hilang. Tapi masih bisa lo makan, kan?" Tanpa menunggu jawaban, ia meletakkan piring itu di depan Ardi, lalu menepuk meja keras-keras sambil tertawa. "Udah gembel, datang gak diundang, makan gratisan pula. Ini si the real alumni gagal total." Pria itu menunduk, tidak marah, tidak membalas. Tapi matanya menatap satu persatu wajah mereka. Menatap dan mengingat. Dan saat itu juga, langit di luar mulai bergemuruh. Tanda bahwa badai yang sebenarnya akan segera datang. Dan semua yang tertawa akan dibuat membisu. Belum 5 menit setelah Ardi menerima hinaan demi hinaan, suara mesin menggerung dari kejauhan. Bukan satu, tapi 3 mobil mewah berderet masuk ke halaman sekolah. Sorotan lampu mereka menembus kaca aula. Semua tamu spontan menoleh. 1 Rolls-Royce Phantom hitam pekat. 2 unit Alphard hitam mengikut di belakangnya. Pintu-pintu mobil itu terbuka hampir bersamaan, seperti iring-iringan presiden. Dari mobil pertama, turun seorang pria setengah baya mengenakan setelan jas rapi, diikuti 2 orang bertubuh tinggi besar berpakaian hitam formal dan menggunakan AirPC di telinga mereka. Dari mobil lain, menyusul beberapa staf membawa koper hitam dan map dokumen tebal. Panitia di pintu masuk panik. Salah satu dari mereka langsung mendekati orang yang turun dan bertanya, "Maaf, Anda siapa ya? Ada perlu apa ke acara reuni ini?" Salah satu pria berjas itu menjawab singkat, tegas, dan membuat semua kepala langsung berpaling. "Kami utusan dari Pak Ardi. Beliau sudah di dalam ruangan, bukan?" "Pak Ardi." 2 kata itu bergema di udara seperti petir menyambar. Semua orang menoleh cepat ke arah pria berkaos putih robek yang duduk tenang di pojok aula. Ardi perlahan berdiri. Matanya menatap ke arah mobil yang datang, lalu melangkah pelan keluar aula. Vina melotot. Tony terdiam. Rio bahkan menahan napas. Pak Ardi? Gembel itu?" bisik Rio nyaris tak terdengar. Salah satu panitia perempuan langsung membuka map hitam yang dibawa utusan tadi. Di dalamnya, tertera bukti transfer dana, ratusan juta, dari PT Ardi Suryana Corp, untuk mendanai penuh acara reuni hari itu. Logo perusahaan properti besar terpampang jelas di bagian atas. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, Ardi adalah penyumbang tunggal terbesar, menyumbang 90% dari total dana reuni, termasuk sewa gedung mewah, catering, souvenir, bahkan honor band nostalgia yang tampil malam itu. Para ajudan masuk aula dan berjalan melewati para alumni yang kini kaku seperti patung. Mereka mengangguk sopan ke arah Ardi, lalu berkata, "Pak Ardi, kami siap. Mau lanjut ke agenda selanjutnya, atau?" Ardi hanya mengangkat tangannya perlahan. Ia berbalik,
Memandang semua yang kini menatapnya dengan wajah penuh rasa malu, ketakutan, dan penyesalan yang terlambat. Aku kesini bukan untuk pamer, tapi untuk mengingatkan kalian bahwa bukan tampilan luar yang menentukan siapa seseorang, tapi hati, sikap, dan perlakuannya pada sesama. Dan malam yang penuh tawa sinis tadi, kini berubah jadi hening yang memalukan. Langkah Ardi terdengar mantap di lantai aula, meskipun hanya mengenakan sandal jepit dan kaos putih robek. Tak ada yang berani bicara. Semua yang tadinya tertawa, kini hanya menatap lantai, takut bertemu dengan tatapan pria yang baru saja mereka rendahkan. Dengan tenang, Ardi mengambil mikrofon dari panitia. Suara tangannya yang menyentuh logam bahkan terdengar jelas di tengah ruangan sunyi itu. Ia tidak langsung bicara. Ia diam beberapa detik. Menatap satu persatu wajah-wajah yang tadi menyebutnya pengemis, gembel, nyasar. Lalu ia tersenyum dan berkata, "Hari ini, aku datang ke sini bukan sebagai Ardi Suryana, pemilik puluhan properti, pemilik saham restoran dan hotel di 3 kota. Aku datang ke sini sebagai Ardi, teman satu kelas kalian, yang dulu duduk di belakang, yang dulu sering tidak diajak main, yang dulu kalian sebut anak aneh, anak miskin, anak gagal." Para alumni mulai terdiam dalam keringat dingin. Rio menunduk. Vina mencubit pahanya sendiri, berharap ini semua mimpi buruk. Tony yang sempat menyindir keras tadi, kini mencoba tersenyum, namun gugup luar biasa. "Kalian bahkan tidak ingat aku. Tapi aku ingat kalian. Aku ingat waktu aku pernah minta bantuan buat nyalin catatan, dan kalian buang bukuku ke tong sampah. Aku ingat waktu aku dihukum lari keliling lapangan, dan tidak ada yang peduli. Aku ingat semuanya, tapi aku tidak dendam." Ardi menoleh ke arah meja tempat Vina duduk. Vina mencoba mengalihkan pandangan, tapi Ardi memanggilnya langsung. "Vina." Suasana makin tegang. "Tadi kamu lemparkan kotak nasi ke aku, kan? Kamu hina aku di depan umum. Tapi kamu lupa, aku yang bayar semua nasi kotak yang kalian makan malam ini. Tanpa aku, kamu bahkan gak punya tempat untuk memamerkan tas mahalmu." Vina gemetar. Wajahnya memerah, lalu pucat. Ia tak berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca, tapi tak ada yang peduli. Semua terlalu sibuk menelan rasa malu masing-masing. "Aku tidak butuh kalian minta maaf. Aku tidak datang untuk diakui. Aku cuma ingin tahu, setelah 20 tahun, apa kalian sudah berubah? Tapi rupanya tidak. Banyak dari kalian yang hanya berganti pakaian, tapi tetap berhati kecil." Ardi menatap seisi ruangan. Ia tetap mengenakan kaos putihnya yang sobek dan dekil. Tapi justru itu yang membuat setiap kata darinya terasa lebih kuat dari orang manapun di sana yang berbaju mahal. "Ternyata, bukan aku yang paling menyedihkan malam ini. Tapi kalian, yang punya baju bagus, mobil mahal, tapi jiwanya miskin. Yang masih menilai orang dari tampilan luar. Yang masih menertawakan yang berbeda." Lalu ia meletakkan mikrofonnya perlahan. Tepuk tangan tak ada. Yang ada hanya hening dan rasa malu. Para ajudannya mengangguk pelan ke arahnya, tanda bahwa semua sudah selesai. Tapi satu hal belum. Ardi belum memberi pelajaran terakhir. Setelah meletakkan mikrofon, Ardi sempat diam sejenak. Tapi sebelum melangkah pergi, dia berbalik. Langkahnya tenang, tapi sorot matanya menusuk. Ia kembali mengambil mikrofon dan berkata pelan, "Maaf, sepertinya aku belum selesai." Semua kepala menoleh. Bahkan yang sudah bersiap kabur dari rasa malu kini terpaku. Sesuatu dalam nada suara Ardi membuat jantung mereka berdetak tak karuan. "Kalian tahu kenapa aku sengaja datang dengan pakaian seperti ini? Dengan kaos robek, kotor, sandal jepit, dan wajah yang kalian sebut menjijikan." Ardi memandang ke arah Rio, Tony, dan terutama Vina. "Karena aku ingin tahu, apakah setelah 20 tahun, teman-temanku sudah menjadi manusia. Bukan hanya orang dewasa yang bisa beli mobil dan baju mahal." Ia melangkah ke tengah ruangan. Suara hak sepatu para wanita yang tadi berdentang kini lenyap. Tak ada yang berani bergerak. "Hari ini, aku bukan ingin diuji, tapi aku yang menguji kalian. Dan kalian gagal.
Kalian mempermalukan orang yang kalian anggap lebih rendah. Kalian menertawakan penderitaan. Kalian menginjak harga diri orang yang hanya ingin duduk bersama mengenang masa lalu. Beberapa orang mulai menunduk. Salah satu panitia wanita bahkan menitikkan air mata. Tapi Ardi tidak berhenti. Aku jadi bertanya-tanya, kalau aku benar-benar gembel, apa kalian tetap akan membiarkanku dihina begitu? Atau lebih buruk lagi, kalian akan mengusirku dan bilang aku najis? Tiba-tiba, Ardi menoleh tajam ke arah Tony. Kamu, Ton, dulu paling lantang bilang, kita angkatan paling solid. Tapi hari ini kamu yang paling keras menghina. Solid untuk apa? Untuk saling injak satu sama lain. Tony menunduk. Tak ada satu patah kata pun keluar dari mulutnya. Ia memeluk map di pangkuannya erat, seolah ingin menutup wajah. Vina. Panggil Ardi, pelan tapi menghujam. Kamu cantik, selalu populer. Tapi kamu kehilangan sesuatu, hati yang baik. Kamu lempar nasi ke aku seolah aku binatang. Tapi hari ini aku tahu, ternyata yang benar-benar kelaparan bukan aku, tapi kamu. Kelaparan pengakuan. Vina menangis, tapi Ardi tidak menoleh lagi padanya. Ia memandang ke seluruh ruangan. Aku tahu, tidak semua dari kalian jahat. Beberapa masih tulus, masih rendah hati. Tapi yang lain, kalian telah memperlihatkan wajah asli kalian. Dan sayangnya, wajah itu lebih kotor dari kaosku hari ini. Ia meletakkan mikrofon kembali. Tak ada yang berani menyentuh atau berbicara. Ardi berbalik, melangkah pelan ke pintu aula. Salah satu ajudannya membuka pintu. Sinar lampu mobil dari luar menyorot tubuh Ardi yang lusuh, tapi penuh wibawa. Saat ia melewati Vina yang masih terisak, Ardi hanya berbisik pelan, cukup untuk didengar. Lebih baik jadi orang miskin yang tahu caranya menghormati, daripada jadi kaya tapi tak tahu malu. Dan saat pintu tertutup di belakang Ardi, yang tersisa hanyalah aula sunyi penuh wajah-wajah malu, dan penyesalan yang terlalu lambat untuk ditebus. Setelah Ardi meninggalkan aula reuni dengan langkah tenang dan penuh wibawa, suasana ruangan tak kunjung pulih. Bukan karena kehilangan tamu utama, tapi karena seluruh isi aula telah dihantam kenyataan yang menyakitkan. Mereka baru saja mempermalukan seseorang yang jauh lebih mulia dari semua yang hadir. Tak ada yang berani berbicara. Musik dihentikan. Mikrofon dibiarkan mati. Foto-foto yang tadi sempat diunggah ke media sosial perlahan dihapus, satu persatu. Seolah semua ingin menghilangkan jejak betapa piciknya sikap mereka malam itu. Vina terduduk, menangis di kursinya. Tangannya gemetar saat membuka tas kecilnya, mencoba mencari tisu untuk menghapus air mata. Tapi tak ada yang bisa menghapus rasa malu yang kini menempel di wajahnya. Tas mahalnya tak lagi terasa mewah. Gaun brandednya kini tak lebih dari kain biasa. Rio berjalan terburu-buru keluar dari aula, tapi langkahnya berat. Setiap tamu yang ia lewati terasa seperti menatapnya penuh cemooh, padahal mereka sama-sama bersalah. Ia sempat ingin mengejar Ardi, ingin minta maaf, tapi langkahnya terhenti di parkiran. Bukan karena kehabisan napas, tapi karena kehabisan keberanian. Tony, yang dulunya paling percaya diri, hanya duduk membisu. Ia menatap panggung yang tadinya dipenuhi pujian dan tepuk tangan. Kini, panggung itu kosong. Tapi entah mengapa, lebih menyakitkan daripada saat ia jadi pecundang di masa sekolah. Sementara itu, di dalam mobilnya, Ardi hanya memandangi langit malam dari jendela. Suaranya pelan, hanya terdengar oleh sopir dan ajudan di sampingnya. Aku tak ingin membalas mereka dengan kekerasan. Cukup dengan satu cermin kecil, agar mereka bisa melihat wajah asli mereka sendiri. Lalu ia memejamkan mata, membiarkan mobil melaju menjauh dari tempat itu. Tempat di mana ia dulu dikucilkan, dan kini, tempat yang ia tinggalkan dengan kepala tegak. Reuni itu selesai, tapi bagi banyak orang yang hadir, rasa malu dan penyesalan dari malam itu akan mereka bawa seumur hidup. Pernahkah kamu menilai seseorang dari cara berpakaiannya? Atau pernahkah kamu jadi korban penilaian seperti itu? Dunia ini terlalu sibuk mengejar citra, sampai lupa bahwa manusia yang sesungguhnya tak bisa diukur dengan tampilan luar. Jika kisah ini menyentuh hatimu, beri tanda bahwa kamu masih peduli.
Like video ini jika kamu percaya bahwa kebaikan tidak harus terlihat mencolok. Tulis di komentar. Pelajaran apa yang paling kamu dapat dari cerita Ardi malam ini? Subscribe ke channel Kisah Tentram. Karena kami akan terus menyuarakan kebenaran lewat cerita-cerita inspiratif yang menyentuh nurani. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingatlah, terkadang, gembel yang kamu hina adalah orang yang Tuhan kirim untuk menguji kemanusiaanmu.